Maksudnya gue secara pribadi bisa ngerasain jadinya, jadi membuat gue suka sama nyes film. Gitu ya, lo langsung inget sama cinta pertama lo? Mungkin. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Saat ini kita akan ngomongin film Korea. Apa nih Doy? On Your Wedding Day. 전학생 다 일반 항우야. 뭐냐? 귀찮게 보네. 나랑 사귄다 그러면 더 이상 괴롭히지 않을걸? 우리 사겨. 비켜줄래? Jadi ini romantic comedy nih Bay ya? Ya, cerita cinta remaja ya, remaja sampai dewasa, karena kira-kira 10 tahun 12 tahun nih durasinya. Gitu. Oke, jadi ceritanya nih ada anak baru nih, cewek nih. Di sekolah ya? Sekolah Sunghi namanya nih, waktu SMA. Kelas 1 ya? Kelas 1, nah dia pindahan. Kelas 1? Kelas 1 kayaknya. Oke, dia pokoknya dari luar kota lah ya. Dari luar kota. Nah kebetulan yang cowok lagi dihukum di kantor guru ya? Nah si cowok tuh namanya Oh Yoon gitu. Nah jadi ini si Sunhee emang yang main kan Park Bo Young ya, yang imut, kecil, lucu gitu kan ya, gitu ya. Bukan tipe yang cantik banget gitu, tapi lucu, bikin gemes gitu. Nah banyak yang suka dan dia nggak mau gitu kan. Pokoknya intinya dia di sekolah banyak yang naksir dia. Nah jadi supaya dan sementara si Woo Yoon ini kan bad boy ya, rusuh gitu ya. Tadinya sukanya berantem. Nah pokoknya rusuh lah. Nah jadi supaya orang-orang pada nggak deketin dia, dia bikin kesepakatan nih. Sunhee bikin kesepakatan sama Woo Yoon, kita pura-pura pacaran, gitu loh. Ternyata si Woo Yoon tuh suka beneran. Iya. Yeah. Kemudian emang sempet jadian ya. Iya. Yeah, saling suka, tapi akhirnya mereka pisah karena si Sunhee itu pertama kali pindah lagi dia karena orang tuanya masalah keluarga. Terus dia pindah, terus dia kuliah di Seoul. Sementara si Woo Yoon itu memang dia hitahnya tuh jadi bad boy. Dia nggak kuliah, terus dia emang dia dari awal ya, males belajar kan. Ya bad boy lah gitulah gitu. Nah tapi begitu dia tahu si Sunhee ini kuliah di Seoul, dia termotivasi sampai orang tuanya ngetawain dia, kamu mau masuk sekolah di situ lah. Mana mungkin. Iya, mana mungkin kan gitu. Tapi ternyata kejadian. Yeah. Gitu. Nah jadi jurusan olahraga ya. Guru olahraga yang memang yang dia bisa kan. Dia bisa. Karena dia tukang berantem gitu kan. Nah gitu. Nah karena judul ada On Your Wedding Day, jadi memang kita udah sampai tahu dia ya. dewasa. Ya sebetulnya kita udah tahu On Your Wedding Day judulnya, jadi kita kayak udah tahu lah bahwa mereka nggak akan jadian ya. Karena bukannya hour ya. Gitu. Nah, gue sih ngeliat ini jadi kalau endingnya sesedih kayak La La Land gitu ya. Maksudnya mereka saling suka tetap. Nyontek La La Land. Mereka saling suka, tapi ya memang jalannya nggak untuk jadi bareng gitu ya. Nah gue terus terang gini Bay, kesan lo gimana di film ini? Kesan gue, jadi gue memang suka banget nih film-film cinta SMA gitu. Terutama yang kemudian endingnya nggak jadian, nggak? Bukan, nggak masalah lah. Tapi maksud gue suka lah genre itu. Dan ini jadi gue suka film ini karena hit closer to home nih. Oke. Artinya gini, kita beberapa kali bisa merasakan apa yang ada di layar yang kita tonton. Wah, kayak gini. Jadi ini film tentang cinta pertama. Ya. Kenyataannya adalah sebagian besar, mungkin 90%, 80% tuh orang nggak akan kawin sama cinta pertamanya, nggak akan endingnya kawin sama cinta pertamanya. Walaupun ada ya. Nah ini jadi real banget gitu.
kita ngeliat kita semua punya, apalagi kita yang udah umur segini kita tahu lah SMA, cinta SMA gimana, terus nah akhirnya kita end up sama siapa. Nah itu kayaknya kita, maksudnya gue secara pribadi bisa ngerasain jadinya, jadi membuat gue suka sama film gitu ya. Lo langsung ingat sama cinta pertama lo? Mungkin. Iya sih gitu, maksudnya gini, gue juga romantic comedy itu atau kisah romance lainnya, tapi terutama romantic comedy gue memang salah satu yang gue paling suka gitu Bay. Walaupun mereka pakai formula gitu ya, formulanya kebaca lah ya, A B C D gitu kan. Nah cuma kadang ada beberapa yang memang berani memilih endingnya nggak se-happy jadian gitu ya. Jadi yang namanya happy ending tuh nggak harus mereka jadi. Ya, yang tadi gue sebut La La Land misalnya, itu sebetulnya sedih karena mereka nggak jadian, tapi sebetulnya happy ending karena mereka menemukan cita-citanya kan. Nah ini juga apa kesan yang lain selain memang itu dapat buat lo? Iya, jadi kita tidak harus memiliki cewek yang pernah kita cintai karena di situ mereka pernah saling cinta. Tapi mereka terpisah, yang pertama karena urusan keluarga ya. Terus begitu ketemu urusan keluarga dan harus pindah ceweknya. Pada saat mereka ketemu lagi di kuliah, ya tentu mereka udah saling berpisah lama. Yang cewek udah punya pacar, ya kan. Nah terus yang cowok sih masih ngarep. Yang cowok masih ngarep. Si Hujan masih ngarep. Nah terus pada saat di kemudian hari lagi udah agak dewasa lagi, kebalik. Yang cewek nggak punya pacar, yang cowok punya, ya kan. Emang nggak jodoh, nggak dijodohkan gitu, selalu pada saat ini dia lagi ini gitu. Iya, jadi maksud gue yang gue suka dari film ini adalah bahwa walaupun mereka di awal-awal pakai template gitu ya, pakai template, tapi ke belakang itu mereka film ini dewasa ya. Diawali oleh tokoh remaja SMA, tapi belakangnya dewasa. Maksudnya dewasa ini bukan sekedar mereka tambah usia, tapi bahwa saling cinta nggak harus crossing path gitu ya. Gue kan nontonnya udah lama nih Bay ya. Gue terus terang film ini agak ketuker sama film lain. Jadi gini, si yang jadi Sun Hee itu Park Bo Young. Gue suka banget sama dia sejak gue ngeliat dia di Scandal Makers. Di film Scandal Makers yang cerita penyiar radio playboy yang dalam satu hari kemudian dia nggak cuma ternyata punya anak tapi punya cucu juga gitu kan. Nah si Park Bo Young jadi anaknya. Itu kemudian gue jadi ngikutin dia, dan dia itu lumayan mengeksplor kemampuan acting dia mainnya nggak cuma di genre ini ya, romantic comedy atau komedi, tapi juga kayak Silence, itu film tentang di apa sih, sekolah khusus cewek yang ada abuse, nah itu agak-agak horor. Terus dia ini kenapa gue tadi gue bilang agak ketukar karena dia dan si pemain cowoknya Kim Young Kwang itu pernah main film bareng, settingnya sama-sama SMA. Oh kayak Zara dan Angga. Dan rentangnya juga kalau yang film satu lagi itu judulnya Hot Young Bloods. Si Kim Young Kwang itu bukan jadi pemeran utama sih, dia supporting. Ya, cuma di film itu dia walaupun supporting tuh dia menonjol. Settingnya sama-sama SMA, dan Hot Young Bloods itu di tahun 80-an. Jadi gue suka ketuker tuh On Your Wedding Day sama Hot Young Bloods gitu. Nah Park Bo Young ini memang ada beberapa di sini yang mulai kenal dia gara-gara drakor Strong Woman Do Bong Sun gitu. On Your Wedding Day, lo kalau skor berapa Bay? Gue kasih solid 8,5. Gue mungkin 7,5 gitu ya. Gimana pendapat kalian? Silakan tulis di komen.
Jangan lupa subscribe, Iya. like juga videonya. Makasih ya udah mampir di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.